Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dinda Amanda dengan NPM 2101010027 ingin menjelaskan kesimpulan tentang materi kelompok 4 dan 5. Yang pertama, materi tentang kesimpulan tentang materi gharar dan masyir. Gharar adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita, dan akibat yang paling memungkinkan muncul adalah yang paling kita takuti, tidak dikehendaki. Dalam syariat Islam, jual beli gharar ini terlarang. Jenis-jenis gharar dilihat dari peristiwanya. Jual beli gharar yang diharamkan bisa ditinjau dari 3 sisi, yaitu pertama, jual beli barang yang belum ada atau madum, seperti jual beli habal atau al-habalah, janin dari hewan ternak. 2. Jual beli barang yang tidak jelas atau masyhur, baik yang mutlak seperti pernyataan seseorang, saya menjual barang dengan harga Rp1.000, tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas. 3. Jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan, seperti jual beli budak yang kabur. Hukum gharar. Berdasarkan hukumnya, gharar terbagi menjadi 3. Yang pertama, gharar yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu gharar yang menyolok atau al-gharar al-katsir, yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Yang kedua, ada gharar yang diperbolehkan secara ijma ulama, yaitu gharar ringan atau al-gharar al-yasir. Para ulama sepakat jika suatu gharar sedikit, maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Yang ketiga, gharar yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian pertama atau kedua. Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah. Bisnis yang mengandung unsur gharar ini, yang pertama ada jual beli dengan sistem ijon, 2. Membeli janin hewan, 3. Menjual barang yang belum menjadi miliknya, 4. Jual beli yang objek transaksinya tidak ada wujudnya atau madun. Pengertian maisir. Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah qimar. Hukum maisir. Niat tidak menghalalkan cara berjudi untuk membantu orang yang memerlukan. Al-maisir atau perjudian terlarang dalam syariat Islam dengan dasar Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Bentuk maisir yang pertama ada bermain falas. Bermain falas dikategorikan perjudian karena pemilik dana menyerahkan sejumlah uang tertentu pada agen untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya proses jual beli falas yang sesungguhnya. 2. Bermain indeks harga saham. Berbeda dengan jual beli saham, di mana pemilik dana membeli saham dan memperoleh sertifikat saham senilai uang yang diserahkannya. Dalam transaksi ini yang ditransaksikan adalah indeks yang sahamnya dan bukan sahamnya. Indeks harga sahamnya dan bukan sahamnya. 4. Bermain bursa emas. Tidak jauh berbeda dengan 2 contoh di atas. Dalam kegiatan ini, emas yang ditransaksikan bersifat semu. Pemilik dana menyerahkan sejumlah uang kepada agen atau manajer investasi untuk dimainkan dalam bursa emas. Kemudian kesimpulan tentang pengertian akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab al-akad, yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan al-ittifaq. Ada syarat dan rukun akad. Para fuqaha menjelaskan bahwa ada beberapa syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat pelaksanaan, dan syarat keharusan. Tujuan dari adanya syarat-syarat tersebut adalah untuk menghindari sebuah perselisihan dan terciptanya kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan akad. Ada macam-macam akad. Yang pertama ada akad manji, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad nikah adalah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaannya setelah adanya akad. 2. Ada akad mu'alaq, ialah sudah ada akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya seperti penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran. Yang ketiga ada akad mudafi, adalah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad.
berakhirnya akad, ada beberapa aspek yang menentukan berakhirnya suatu akad, yaitu yang pertama, telah tercapai tujuan akad, yang kedua, terjadi pembatalan atau pemutusan akad, yang ketiga, salah satu pihak yang membuat akad meninggal dunia, dan yang keempat, tidak ada izin dari yang berhak, yang kelima, putus demi hukum. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.